Halo semuanya, balik lagi di channel kita, channel di Brothers 2125. Oke, balik lagi. Sekarang gua di sini mau review kembali motor modifikasi tentunya. Cuman sebelum itu gua mau ngasih tahu gua lagi di DSG, Detailing Shop Garage. Detailing Shop Garage ini tempat detailing mobil, tapi di sini ada semacam kedai kopi kecil-kecilan, namanya Oversize Coffee. Nah, di sini biasanya anak-anak 4RS, anak-anak MX Jahatu, terus di Brothers tuh base campnya di sini. Jadi kalau kalian ada yang mau nongkrong sambil ngopi atau jadiin tempat tikum sebelum night ride di Jumat malam atau di Sabtu malam, bisa di sini. Harganya pun masuk akal. Itu pasti murah banget. Kalian nggak akan nyesel untuk nongkrong di sini. Nah, balik lagi ke video, gua akan nge-review motor Matic Jahanam yang pernah gua test ride sebelumnya, Honda PCX. Nah, kalau kalian ada yang belum nonton, videonya ada di sini, klik aja. Gimana modifikasi PCX ini bisa sampai sengebut itu, walaupun itu sebenarnya belum ngebut ya. Disclaimer aja, itu sebenarnya masih bisa ditarik lagi, masih ngisi banget ujungnya. Tapi karena jalannya cukup rame, ya udah mentoknya di situ. Kayak gimana modifnya? Saksikan terus video ini, jangan di-skip. Jangan lupa subscribe channel ini yang belum subscribe, like video ini, dan komen kalau ada yang mau ditanya-tanya, oke? I can hear your voice. Oke, ini dia motornya Honda PCX. Tahun gua nggak tahu tahun berapa. Tapi ini udah CKD ya, Indonesia. Oh ya, lihat kan? Oke. Kita mulai dari atas nih. Kita mulai dari atas. Ya, kokpitnya di sini bisa kalian lihat seperti yang di video, ada perubahan nih di bagian rem. Nah, bagian rem ini dia ganti pakai RCB S3 kiri kanan karena ABS. Ini 14 mm radial. Oke, jadi tadi sih gue coba enak banget. Udah lumayan, nggak keras kayak yang dulu ya. Dulu tuh kalau nggak salah kayak Delcavic. Ini enak banget. Nah, di sini tuh gas spontannya UMA Racing, ini pendek banget tuh. Gila, langsung pol segini nih. Segini udah 100% nih TPS-nya. Total positionnya nih. Nah, ini pakai holder domino. Nggak tahu ya domino apa dominoan. Kayak domino. Spion model sirkuit. Gua nggak lihat mereknya apa di sini. Ini model sirkuit. Ini RCB warna biru. Dalu stang. Ini aksesoris yang dia mau buang katanya tapi belum sempet nih. Ini kan kayak rame banget jadinya nih, kayak gini-gini nih. Cuman di sini jadi ada yang berguna nih. Nih tuh, ini yang gue bilang kemarin, ini akurat nih. Ini akurat. Ini ya, keren sih. Katanya imitasi tapi akurat. Grady. Oke. Tuh, Speedo. Ke sini standar RCB ya, sama ya kiri kanan. Ininya juga sirkuit, sini Delcavic, ini enak. Cuman yang agak keras. Yang depan enak tadi udah. Oke. Ke bawah. Ke bawah nih velg standar, dicat aja, warnanya emas gelap gitu ya, cuman gua nggak tahu ini warna apa. Terus bannya masih standar.
Ini ban masih standar. Jadi makanya kemarin gue ngeri banget buat nikung. Lagi high speed gitu kan, karena udah gitu bodinya gede. Gue abis jatuh takut. Jadi ya gimana ya? Ban standar lagi. Gitu. Nah terus bagian sini cakram udah pakai TDR. TDR nih, kalau nggak salah ini TDR biasa ya, nggak floating ya. Iya kan? Tuh. Ini baut biasa variasi. Kaliper udah pakai RCB 2 piston. Ini lebih besar dari standar ukurannya. Jadi harusnya lebih enak. Walaupun cuma 2 piston, sama 2 piston. Sorry, sebelumnya standarnya 1 atau 2 ya, gue nggak tahu. Pokoknya ini lebih enak karena lebih besar. Oke. Terus ini selang rem TDR ABS ya, udah depan belakang paket. Jadi upgrade pengereman dengan motor yang kemarin cukup kencang, jadi harusnya pengeremannya udah mantep nih, udah nggak ragu lagi. Oke, ini depan ya nggak banyak perubahan luarnya, cuman di bagian pengereman kokpit situ ya, kaki ngerem, bagian belakang juga nggak ada. Ini cuman body skotlet warna apa ya, ungu bunglon gitu ya, nggak tahu sih, tapi pada banyak yang ada yang kontroversi ya, ada yang suka, ada yang kok warnanya dibilang alay kayak gitu, cuman ada yang bilang suka juga, tapi ya preferensi orang beda-beda, jadi terserah mereka. Oke, ini aksesoris biasa ya kan, tuh PCX udah. Nah ini katanya dipakainya DP nih, bak koplingnya. Nah terus ini shock Delcavic juga. Ini enak sih sebenarnya, tadi yang pertama kali gue cobain nggak enak, agak keras, cuman nggak tahu nih apa di style ulang apa gimana, ini jadi lebih enak, nggak terlalu keras tapi nggak empuk juga. Delcavic. Oke, gua nggak tahu ini setelannya bisa apa aja, kompresi doang kah, ribbon doang kah, atau dua-duanya kah. Nanti gua kasih teks aja ya nanti ya. Gue lupa nanya ownernya nih, cuman ini cukup enak. Delcavic. Oke, gua fisik dulu ya, mesin tar dulu ya. Nah ini masih standar. Ini tadi gue bilang TDR ABS sudah ganti, tuh ya, ke atas. Ban masih standar juga, IRC bawaan pabrik, velg standar, dan warnanya sama emas juga. Nah terus di bagian knalpot ada WRX full system. Ini oval new, cuman kayaknya panjangnya 25 cm nih. Gue nggak tahu tipenya, kalau oval gue nggak hafal. Tapi ini full system. Tapi itu juga udah dibolongin ya, buat setting AFR. Karena waktu itu adapternya nggak masuk untuk sasis. Terus di sini, ini bagian CVT udah full racing katanya. Dan tuning di bengkel 4RS, segala macamnya di 4RS. Jadi itu gue nggak tahu kayak gimana, tapi kata dia udah full racing, pokoknya udah segala macam diubah, dimodif untuk bagian ini, jadi biar lebih smooth, motornya nggak gampang CVT-nya nggak slip, jadi motor laju terus. Dan kebetulan ini bak koplingnya pakai yang ADV, ya, jadi lebih nampil ya kalau pakai ADV. Ini juga udah open. Ini open velonya. Nah terus kalau kita nengok ke mesin dikit, TB-nya udah TB BRT ukuran 34. Kalau di sini kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. TB BRT 34. Oh, velonya juga langsung dari BRT. Sepaket kayaknya beli ya. Jadi asupan udara tuh besar ya, 34 cuy. Gile. Gitu cuy. Oke, sekarang kita bahas mesin. Kita mulai dari bagian head. Nah, bagian head ini biasa mungkin harusnya udah porting polis ya, cuman gue nggak tahu bener apa enggak. Kemudian ukuran klep masih standar. Nah, cuman ownernya lagi OTW klep gede nih, katanya lagi mau bikin klep gede. Wah, makin jos banget nih powernya berarti. Terus ini noken asnya tipe airbird ya, tapi di custom lagi. Nah itu tuh gue nggak tahu tuh, itu udah racikan bengkel lah ya, gue nggak tahu kayak gimana ya, tapi yang pasti jos ya karena gue udah ngerasain motornya. Terus kita bagian blok seher ini ukuran 62 KTC itu kayaknya
komplit ya sama blok-bloknya juga. Dan kemudian untuk ECU-nya pakai Juken 5 Racing Turbo untuk mengatur pengapian, bensin dan segala macam. Itu pakai Racing Turbo. Nah, untuk bagian mesin sebenarnya itu aja ya. Nggak banyak. Yang pasti ini OTW klep gede sih makin jos lagi. Nah, untuk bagian pembuangan nih ternyata ini salah nih kayaknya tadi nih gue nyebut. Header tuh custom, tapi silinsernya WRX Trioval K2. Nah, ini panjangnya sih kalau gue perhatiin 25 cm. Suaranya sih agak berisik ya. Tahu deh. Oke, kita cek sound dulu ya, Oke, ini agak lama nih nunggunya. Tak. Iya. Oke. Ini dia, ini langsamnya. Ini langsam ya. Langsam. Geber dikit lah. Mantap. Oke, udah gitu aja ya, ngeri suaranya. Nah, itu untuk pembuangan. Kita masuk ke bagian kiri. CVT itu full racing udah diganti. Mulai dari puli pakai TWH, kampasnya Daytona, mangkok TWH, sampai pernya yang udah 15.000. Itu udah jos kali ya, bikin anti slip. Maksudnya jadi tenaga ke roda tuh nggak banyak kebuang, slipnya makin dikit. Nah, itu makin bagus tuh untuk motor matic. Tetapi V-beltnya masih pakai yang original PCX. Karena katanya itu kalau pakai aftermarket agak kaku. Nah, makanya dia lebih milih pakai yang original. Itu aja sih untuk bagian kirinya. Ini tambahan aja nih ya, coil udah Moto1 sama businya pakai Breeze X-Line. Ya, keseluruhan cc-nya jadi 175 cc. Jadi itu cukup besar naiknya, dan powernya sih nambahnya besar ya. Standarnya berapa ya? Power standarnya sekitar 14 atau 15 HP. Ya, koreksi kalau gue salah. Setelah jadi 175 cc ini dengan modifikasi sedemikian rupa, kita udah tes dyno. Kebetulan orangnya tes dyno, gue ikut waktu itu. Powernya menakjubkan ya. Powernya bisa sampai 22,06 HP. Akan gua kasih screenshotnya nanti ya. 22,06 HP cuy. Gila gak tuh? Di RPM 8.000 sekian, gue lupa. Gila. Pendek banget tuh RPM-nya di 8.000, tapi powernya udah 22. Mantap. Makin jos. Pantesan pas gue di test ride itu dari bawah tuh udah ngajol banget motor, udah kenceng banget. Jadi wajar lah ya berarti ya, sesuai lah sama hasil tes dynonya. Gila, kira-kira begitu ya untuk bagian mesin. Menurut gue udah cukup banget. Kita udah di penghujung video nih, tapi sebelum itu gue mau pamerin kalian sesuatu dulu. Nih, Boses Coffee. Enak. Kopi airnya nggak kalah sama kopi-kopi sebelah. Enak, mampir sini ya. Oke, kurang lebih review dari Honda PCX modifikasi simple, minimalis, kenceng, segitu aja. Oke. Kalau kita rangkum sedikit, ini motor udah bore up harian ya, bore up penggunaan harian. Dan katanya sih aman, itu dia dipakai harian kerja, terus dipakainya barbar. Jadi tiap ada polisi tidur tuh dia gaspol sampai naik. Kalian udah lihat kan video sebelumnya naik tuh. Kayak gitu, itu udah aman. Terus karena motor juga udah kencang, kemarin kan gue cerita juga remnya itu kurang pas sebelum diganti, pas masih pakai dual Cavic. Nah, kita ganti rem yang lebih proper, lebih enak, lebih empuk. Jadi remnya udah nggak Senin Kamis lagi tuh. Shocknya juga sebenarnya nggak perlu diganti lagi, shocknya udah cukup karena butuh yang kompresi agak keras ya. Motor kalau lagi high speed gitu kan
Kalau terlalu bumpy nggak enak, jadi itu bisa di setel kenceng atau empuk, jadi udah sesuai kebutuhan. Jadi gitu aja sih untuk review modifikasi PCX ini. Kalau ada yang kalian mau tanya-tanyain terkait video ini, bisa di komen atau di follow juga @dibrothers2125 IG ya, IG @dibrothers2125 2125.id itu IG-nya, atau nanti ada IG usernya kita taruh di deskripsi. Oke, gitu aja ya. Sebelum gue tutup, gue juga mau ngasih tahu nih, jangan lupa untuk mampir ya di di Oversize Coffee, oke? Di daerah Pondok Pinang. Kalau kalian cari di Google Maps itu dsg.id. Dan jangan lupa juga follow IG-nya @oversizecoffee.id untuk dapat update-update promo segala macam, bisa lewat sini, oke? Ditunggu update-nya. Jangan lupa di follow ya. Gitu aja untuk video kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.